Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab etika. Setelah beberapa waktu, dalam beberapa pertemuan kita sudah membahas tentang adab kepada Allah, mulai dari berdoa sampai yang terakhir kemarin, yaitu an-nadhru, bernazar. Berikutnya kita memasuki yakni adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab etika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, seorang muslim yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah, maka wajib bagi dia mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Berarti tidak sekedar beriman kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, tetapi mengimani beliau sebagai penutup para nabi dan rasul, atau disebut dengan khatimul anbiya'i wal mursalina, penutup para nabi dan rasul. Karena ada sebagian dari kaum muslimin atau yang mengaku sebagai muslim, dia mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, tapi tidak mengakui bahwa beliau sebagai penutup para nabi. Sehingga mereka masih mengakui adanya nabi sesudah Nabi Muhammad. Di antaranya mereka mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Kelompok inilah yang disebut dengan Ahmadiyah. Pernah dengar Pak ya? Ahmadiyah itu bukan enggak beriman kepada Nabi Muhammad, beriman mereka. Mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Tapi mereka tidak mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Padahal tegas di dalam Al-Quran. Surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33, insyaallah.
yaitu pada ayat yang ke-40. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Apa kata Allah? Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan menutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, atau bapak seorang laki-laki di antara kalian. Siapa yang dimaksud bapak seorang lelaki? Lelaki di sini yang dimaksud adalah Zaid bin Harithah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak dari Zaid bin Harithah. Ayat ini sekaligus melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyematkan nama beliau di belakang Zaid. Karena Nabi itu pernah menyebut Zaid dengan Zaid bin Muhammad, karena Zaid adalah anak angkat Rasulullah, sehingga Rasul sempat menyebutnya Zaid bin Muhammad. Tafsir Ibnu Katsir, Zaid bin Muhammad. Padahal bapak dari Zaid ini adalah Harithah, Zaid bin Harithah. Maka di dalam Islam tidak boleh anak angkat di belakangnya dikasih bin bapak angkatnya. Haram hukumnya. Nyebut aja nggak boleh. Bin bapak angkatnya nggak boleh. Apalagi ditulis. Apalagi dilegalkan secara hukum. Sampai ditulis di akta kelahiran. Itu dosa besar. Kenapa? Karena tidak boleh menyematkan nama bapak angkat di belakang nama anak angkat. Ini menandakan bahwa posisi anak angkat itu tidak seperti anak kandung. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi. Maka ayat ini menghapus kebiasaan Arab jahiliyah yang anak angkat walaupun dia anak laki, walaupun dia lelaki. Anak lelaki walaupun dia anak angkat, ketika bapak angkatnya mati, dia mendapatkan warisan. Itu tradisi jahiliyah. Karena mereka mending mengangkat anak laki-laki daripada punya anak kandung tapi perempuan. Mereka kalau punya anak kandung perempuan diapain dulu? Dibunuh, dikubur. Mereka nggak suka punya anak perempuan, padahal anaknya sendiri. Mending ngambil anak angkat laki-laki. Sehingga apa? Anak angkat laki-laki pada zaman Nabi itu dia mendapatkan warisan. Dan ini menyalahi hukum Allah. Tidak seperti itu. Makanya sempat Nabi menyematkan nama beliau di belakang nama Zaid. Sehingga Allah tegaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah bapak Zaid
bin Harithah. Bukanlah bapak seorang lelaki di antara kalian, yaitu Zaid. Baik, Nabi sendiri tidak punya anak laki yang sampai dewasa, nggak ada. Baik, silakan baca tafsir. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Sesudah ini dilarang menyebutkan Zaid anak Muhammad. Dengan kata lain, Muhammad SAW bukan ayah Zaid, sekalipun Nabi SAW telah menjadikannya sebagai anak angkatnya. Karena sesungguhnya tidak ada seorang anak lelaki pun bagi Nabi SAW yang hidup sampai mencapai usia balik. Sesungguhnya Nabi SAW mempunyai 3 orang putra. Siapa saja 3 putra? Dari Khadijah radhiyallahu anha. Dari Khadijah, pertama yaitu Al-Qasim. Al-Qasim, yang darinya beliau memiliki kunyah Abu Al-Qasim, Abul Qasim. Bapaknya Qasim, itu kunyah beliau. Dan tidak boleh disamai, ya, disamai dalam hal kunyah, nggak boleh. Karena Nabi sudah mengingatkan, ini termasuk adab etika. Menyamai kunyah beliau nggak boleh. Bukhari 80 KBC. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW bersabda. Apa sabda beliau? Namailah dirimu dengan namaku. Tasammu bi ismi. Namailah dirimu dengan namaku. Silakan. Muhammad boleh, Ahmad boleh, Al-Mahi boleh, Al-Hashir boleh, Al-Aqib boleh, Rauf boleh, Rahim boleh. Itu nama-nama beliau. Silakan tasammu bi ismi, akan tetapi dan jangan memakai gelarku. Wala takannu bi kunyati, jangan kau berkunyah dengan kunyaku. Kunyah Nabi Abul Qasim, enggak boleh menyamai kunyah beliau, sekalipun kita punya anak namanya Qasim. Karena kunyah itu biasanya diambil dari nama anak laki-lakinya yang pertama, atau siapapun di antara anaknya boleh. Maksudnya Abu itu bapak, Abu Jundi bapak Jundi. Jeneng aslimu kan karo kan, gak perlu. Lanjut, kembali ke tafsir. Gak perlu, elek soalnya. Silakan. Yang kedua, At-Tayyib. Ya, yang kedua putra Nabi Thayyib. Al-Qasim At-Tayyib. Aja diplesetno dadi bang ngawur. Lanjut. Dan At-Tahir. Dan Tahir. Al-Qasim At-Tayyib At-Tahir. Itu putra beliau 3. Dari siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi semuanya meninggal di waktu kecil. Lanjut. Yang semuanya meninggal dunia ketika masih kecil. Beliau mempunyai putra pula dari Maria Al-Qibtiyah. Ada satu putra dari Maria Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim. Itu pun meninggal sebelum genap usia 2 tahun, karena meninggalnya pada saat masih menyusui. Berarti putra beliau ada berapa totalnya? 3. Hah? 4. Iya 4. Ada 4. Baik. Kemudian lanjut. Tetapi ia pun meninggal dunia saat dalam usia penyusuan. Nabi SAW mempunyai 4 orang anak perempuan dari Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Zainab,
Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 putri beliau, semua dari Khadijah. Nah, kalau 4 putrinya ini sampai dewasa, mereka semua sampai berumah tangga. Cuman 3 putri beliau itu meninggal lebih dulu daripada atau sebelum Nabi kita Muhammad meninggal. Hanya 1 putri beliau yang meninggal setelah beliau wafat, yaitu siapa? Fatimah. 6 bulan setelah Nabi wafat baru Fatimah menyusul. Itu putri-putri beliau. Kemudian lanjut. Tetapi 3 orang putrinya telah wafat di masa beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sedangkan Fatimah adalah yang terakhir hingga ia merasa kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau wafat. Kemudian ia pun wafat pula 6 bulan sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya surat Al-An'am ayat 124. Al-An'am 124. Buka surah yang ke-6. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Apa kata Allah? Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Iya. Padahal apa yang dibawa oleh Nabi adalah kebenaran, sebagaimana apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Tapi hujah yang disampaikan orang-orang kafir itu hanya alasan saja. Padahal mereka tahu apa yang dibawa Nabi itu benar. Karena memang orang-orang kafir Quraisy jauh sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, mereka sudah meyakini bahwa orang ini tidak pernah berdusta. Memang Allah sudah persiapkan beliau sebagai orang yang dipercaya. Baik, lanjut. Ayat 40 surat Al-Ahzab ini merupakan nas yang menunjukkan bahwa tidak ada nabi lagi sesudahnya. Dan apabila sesudah tidak ada nabi lagi, maka terlebih lagi rasul. Ya. Kalau disebut dengan khatimul anbiya, penutup para nabi, maka demikian pula rasul. Kalau nabi sudah tidak ada, pasti rasul juga tidak ada. Kenapa demikian? Karena setiap rasul itu pasti nabi. Tapi tidak mesti nabi adalah rasul. Berarti kedudukannya lebih tinggi mana antara rasul dan nabi? Rasul. Kalau nabi saja sudah ditutup, apalagi rasul. Seandainya ada rasul, masih ada rasul, bisa jadi nabi, nabi masih ada, ya. Nabi masih ada tapi rasul nggak ada, bisa jadi seperti itu.
Nabi ada, kenapa? Lebih rendah kedudukannya. Rasul bisa jadi sudah tidak ada. Tapi kalau sudah Nabi nggak ada, apalagi Rasul. Karena Rasul ini pasti Nabi, sementara Nabi nggak ada. Mana mungkin ada Rasul? Ya. Maka kalau sudah disebut dengan khotimun nabiin, maka tidak perlu khotimur rasul, tidak perlu. Penutup para rasul tidak perlu. Cukup apa? Khotimul anbiya atau khotamun nabiyyin, penutup nabi. Maka tidak perlu khotamur rasul, penutup para rasul, nggak perlu. Kalau nabi sudah ditutup, rasul sudah pasti nggak ada. Karena nggak mungkin ada rasul tapi bukan nabi, nggak mungkin. Kalau ada rasul bukan nabi, berarti dia utusan, bukan dari Allah. Dari siapa? Dari siapa? Ya, utusan dari, bisa jadi dari syaitan. Kalau dia mengaku punya perkara yang gaib, atau utusan manusia, tukang pos, kurir. Ya. Baik, lanjut. Tafsir? Iya. Dan apabila sudah tidak ada nabi lagi, maka terlebih lagi rasul. Diulangi lagi. Dan apabila sesudah tidak ada nabi lagi, maka terlebih lagi rasul. Maka terlebih lagi nggak ada rasul itu. Lanjut. Karena kedudukan rasul bersifat lebih khusus daripada kedudukan nabi. Dengan kata lain, setiap rasul pasti nabi, tetapi tidak sebaliknya. Hal ini telah disebutkan oleh banyak hadis mutawatir dari Rasulullah SAW melalui riwayat sejumlah para sahabat radhiyallahu anhu. Imam Ahmad mengatakan dari At-Tufail ibnu Abu Ka'ab dari ayahnya dari Nabi SAW yang telah bersabda, perumpamaanku di kalangan para nabi sama dengan seorang lelaki yang membangun sebuah gedung. Ia melakukan pekerjaannya dengan baik dan sempurna, tetapi ia membiarkan suatu bagian yang tidak dirampungkannya. Maka manusia meliputi bangunan tersebut dan mereka merasa kagum dengan keindahan bangunan itu seraya berkata, andai kata bagian ini dirampungkan pembangunannya, alangkah indahnya bangunan ini. Maka perumpamaanku di kalangan para nabi adalah seperti bagian tersebut. Iya. Jadi itulah analogi, tamsil yang disampaikan oleh Nabi ibarat sebuah bangunan yang bangunan itu belum sempurna. Maka kedatangan Nabi kita Muhammad ibarat yakni sebagai penyempurna bangunan tersebut sehingga tampak indah. Ketika semua sudah lengkap sempurna, maka bangunan itu kelihatan indah. Itulah kedudukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau dari sekian nabi, yaitu 124.000 nabi, dan dari 313 nabi rasul, maka beliau adalah yang terakhir. Berarti nabi keberapa berarti? Ke 124.000. Ribu loh ya. Dan beliau adalah rasul yang keberapa? 313 rasul. Setelah itu sudah tidak ada lagi nabi dan rasul. Kalau ada yang mengaku berarti nabi rasul palsu. Hati-hati. Dan mereka layak untuk disebut dengan apa? Dajjal, pendusta. Kenapa? Karena Dajjal itu jumlahnya 30. Mereka semua mengaku sebagai apa? Nabi dan Rasul. Dalam Sahih Muslim nomor 2474 kalau tidak salah.
Itu cuma. Oh iya, cuma. Silakan. Jumlahnya 30. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabda beliau? Belum terjadi kiamat sebelum dibangkitkan para dajjal. Siapa dia? Pembohong besar yang jumlahnya hampir 30 orang. Iya. Semuanya mengatakan bahwa mereka adalah Rasulullah. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yub'atsa dajjalun, sebelum dibangkitkan para dajjal. Siapa mereka? Kadzabun, pembohong besar. Qaribun min thalathin, jumlahnya berapa? 30. Jadi yang 30 itu yang gede. Jumlahnya 30. Pembohong gede. Kalau pembohong kecil, pendusta kecil, saombio. Ribuan bahkan jutaan. Siapa? Dukun, paranormal, ahli nujum, tukang santet, tukang pelet, semuanya. Para pendusta itu jumlahnya jutaan. Kalau yang 30 inilah yang memiliki ciri apa? Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka semua mengaku sebagai apa? Sebagai Rasulullah. Padahal sudah tidak ada Rasul. Karena Nabi sudah tertutup, Rasul enggak ada. Tapi kalau ada yang ngaku berarti kelompok ini. Yang keberapa? Entah yang keberapa. Pokoknya jumlahnya totalnya berapa? 30. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Mulai dari Al-Aswad Al-Ansi, lanjut lagi Musailamah Al-Kadzab, lanjut lagi Sajjah At-Tamimah, lanjut lagi Tulaiha, terus termasuk Mirza Ghulam Ahmad. Di negeri kita punya namanya Musad Koro sampean. Ada lagi perempuan namanya siapa itu? Lia Edan. Baik. Jadi itu Bapak Ibu Saudara sekalian, adab kita kepada Nabi bukan sekedar iman kepada beliau, tapi mengimani bahwa beliau adalah khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Sehingga ketika nanti Dajjal datang, terutama Dajjal yang terakhir yang ke-30, dia akan mengaku sebagai Rasulullah supaya tidak tertipu. Yang kedua, adab kepada beliau yaitu mentaati beliau. Taat kepada beliau itu sebagai etika dan adab yang harus ditegakkan dalam kehidupan kita. Banyak ayat yang memerintahkan tentang itu. Di antaranya surah An-Nisa ayat 59 ya, 159 ya. Kata Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Ketika perintah untuk mentaati Allah dan Rasul, diawali keduanya dengan kalimat ati'u. Tapi begitu setelahnya ulil amri tidak disertai kata-kata wa ati'u. Tidak ada. Kalau Allah ati'ullah, kalau Rasul wa ati'ur rasula. Ulil amri enggak pakai. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa mentaati Allah dan mentaati Rasul mutlak, tanpa reserve, tanpa adanya penolakan, tanpa adanya rejection, bahkan objection atau keberatan. Perintah ini harus ditaati. Bahkan tidak ada kalimat ketika mendengarkan perintah itu kecuali sami'na wa ata'na. Itu untuk Allah dan Rasul. Beda kalau ulil amri. Kalau ulil amri ini perintahnya tidak mutlak, tapi relatif. Perintahnya tergantung, bersyarat. Kalau sebelumnya tanpa syarat. Kalau ulil amri bersyarat. Apa syaratnya? Selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, wajib mentaati. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wajib mentaati. Tetapi begitu menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak cocok dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh taat. Maka mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau menurut ayat ini tidak ada pilihan, mau tidak mau, rela tidak rela, terpaksa atau tidak terpaksa, harus taat. Bagaimana taat kepada Allah? Gampang. Untuk taat kepada Allah mudah. Rumusnya adalah cukup mentaati Rasulullah. Untuk mentaati Allah cukup dengan cara mentaati Rasulullah. Kenapa? Karena orang yang taat kepada Rasulullah itu pasti taat kepada Allah. Ini tuh rumus. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 80. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Apa kata Allah? Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ya. Siapa yang mentaati Rasul, pasti dia mentaati Allah. Jadi kita nggak susah-susah, Pak. Bagaimana caranya mentaati Allah? Caranya yang gampang adalah cukup dengan taat kepada Rasul. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bersumber dari Allah. Beliau tidak berbicara atas kemauan hawa
nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah An-Najm ayat 3 dan 4 ya. Apa yang keluar dari mulut beliau itu ucapan beliau, bukan atas kemauan hawa nafsunya, akan tetapi ucapan beliau adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini cara gampang mentaati Allah, yaitu dengan cara mentaati Rasul. Nah, kalau sudah dua-duanya ini terbangun dengan baik, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka orang ini akan diberikan oleh Allah, yaitu petunjuk jalan yang lurus. Diberi petunjuk jalan yang lurus. Surah Ali Imran kalau tidak salah. Surah Ali Imran ayat yang ke 101. فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Apa kata Allah? Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, faqad hudiya, maka sungguh dia telah diberi petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Di mana ini? Di jalan yang lurus? Di dunia atau di akhirat nanti? Di dunia. Bukankah itu setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim? Caranya bagaimana untuk mendapatkan jalan yang lurus? Bukan hanya minta setiap hari, yaitu dengan cara apa? Mentaati Allah, mentaati Rasulullah, berpegang kepada agama Allah, i'tasim billah, akan diberikan jalan yang lurus. Kalau di akhirat nanti, kalau kita taat kepada Allah dan taat Rasul, nah di akhirat kita akan dikumpulkan bersama para nabi. Di dunia diberi jalan yang lurus, di akhirat dikumpulkan para nabi. Buka An-Nisa 169, surat 4 ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Apa katanya? Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Yaitu nabi-nabi, para nabi, para siddiqin, as-siddiqin, orang-orang yang mati syahid, asy-syuhada, dan orang-orang soleh, as-salihin, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Mereka itulah teman sebaik-baiknya.
Kalau taat Allah, taat Rasul, di dunia diberi petunjuk jalan yang lurus. Di akhirat nanti dikumpulkan dengan siapa? Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar ucapannya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang salih. Di mana tempat mereka? Tempat mereka di mana Bapak Ibu? Di surga. Makanya orang yang tidak mau taat kepada Rasul itu orang yang tidak pengen surga. Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Illa, kecuali man aba, yang enggan tidak mau masuk surga. Bagaimana syaratnya? Apa syaratnya? Dan siapa yang enggan katanya? Sahabat bertanya, kok ada orang yang enggan gak mau masuk surga? Mereka mengatakan, wa may ya'ba. Siapa orang yang enggan itu wahai Rasul? Apa jawab Rasulullah? Bukhari 1952 KBC. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Setiap umatku masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Selain orang-orang yang enggan. Illa man aba. Mereka bertanya, apa katanya? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Siapa yang enggan itu? Wa may ya'ba. Jawab beliau, siapa yang mematuhi perintahku masuk surga, dan siapa yang melanggar perintahku maka sesungguhnya orang itu enggan. Iya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku maka pasti dia masuk surga. Wa man asani, tapi barang siapa yang durhaka kepadaku, bermaksiat kepadaku, tidak taat maksudnya kepadaku, faqad aba, maka sungguh dia orang yang enggan. Enggan apa maksudnya? Gak gelem melebu surga. Karena ingin masuk surga, dikumpulkan dengan para nabi, siddiqin, maka taatilah Rasulullah. Apa yang diperintahkan beliau, kerjakan. Walaupun kecil, walaupun dianggap remeh oleh manusia. Kalau Nabi mengatakan khaliful Yahud, selisihilah orang-orang Yahudi. Khalifun Nasara, selisihilah orang-orang Nasrani. Khassus syarib, cukurlah kumis, panjangkan jenggot. Itu perintah Nabi. Maka seorang yang berharap berkumpul dengan Nabi, apa yang diperintahkan Nabi, tidak melihat apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu perintah selain dari keduanya. Pokoknya dia mampu kerjakan, kerjakan. Kadang-kadang kita ini mau melakukan itu masih pikir-pikir gitu. Tidak sami'na wa ata'na. Aku nek ngelakoni kira engko dianggap macem-macem. Aku ngelakoni iki kok dituduh ngene, dituduh ngono. Aku ngelakoni iki dipecat kok. Mungkin masih abot dengan maisha. Tapi aku niat engko nek wis pensiun aku ngelaksanakno. Mati. Nah, itu masih mungkin ya kan? Muga-muga umure Romor mati. Tapi durung pensiun mati. Dut. Ya. Tapi dia sudah punya niat, dan niat itu akan ditulis paham. Jadi walaupun itu perkara kecil, perkara remeh menurut anggapan manusia. Tapi kalau Nabi memerintahkan selisihilah mereka, kita harus menyelisihi.
Jangan menyamai mereka. Ya. Jadi jangan kita ini memilah-milah, oh ini wajib, oh ini sunnah. Selagi kita mampu melakukan, jangankan yang sunnah, yang wajib sekalipun kerjakan. Sekalipun kita menganggap bahwa ini menurut pendekatan fikih, para ulama mazhab mengatakan ini hukumnya mustahab, dikerjakan berpahala, jika tidak nggak apa-apa. Tapi sebagai seorang umat yang cinta kepada Nabi, jangan memandang, memilah, memilih apakah perintah beliau ini wajib apa sunnah. Kalau mampu kerjakan. Kalau nggak ada penghalang, kenapa ditinggalkan? Kerjakan. Supaya apa? Ini tadi kita berharap bisa berteman, berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin nanti di akhirat. Di dunia bagaimana? Kita termasuk orang yang berpegang teguh kepada agama Allah. Itu agama itu. Bukan aksesoris, agama. Kalau Nabi memerintahkan kita potong kuku, apa susahnya? Kerjakan. Kalau Nabi memerintahkan kita mencabut bulu ketiak, kerjakan. Apa susahnya? Loro Ustaz. Nah itu perkara lain. Cari cara supaya nggak sakit. Tapi jangan menolak. Oh no, bulu ketiak kok dicabut. Itu berarti sudah menyelisih Rasulullah. Wong Rasul memerintahkan kok wanatful ibti. Kok ono bulu ketiak dicabut, kesaktianku lah ilangku. Berarti koncone Samson. Samson apa? Betawi. Samun. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini taat kepada Rasul, jangan pilih-pilih. Mampu kerjakan. Sudah. Sami'na wa ata'na. Kita berharap nanti bertemu beliau, ya. Baik. Kemudian berikutnya yaitu adab kepada beliau. Sebagai umat yang kita berharap untuk selalu mendapatkan keteguhan iman, ketetapan hati, tetap pada jalan yang lurus, maka kita hendaklah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau mentaati perintah yang paling utama memang yang wajib. Tetapi menghidupkan sunnah ini perlu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga orang-orang sekitar kita. Menghidupkan sunnah di kalangan keluarga kita. Kalau sudah oke, di kalangan masyarakat. Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena warisan peninggalan beliau itu bukan hanya Al-Quran, tapi As-Sunnah. Dan Nabi merekomendasi bukan hanya sunnah beliau, tapi sunnah sahabat beliau. Dan itu bagian daripada mentaati beliau, menghidupkan sunnah Rasul dan para sahabat. Sebagaimana Nabi mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Al-Irbad bin Sariyah dalam Sahih Abu Dawud nomor 4607. Dua orang tabi'in datang kepada sahabat Nabi yang bernama Al-Irbad bin Sariyah untuk mencari ilmu, mencari hadis. Kenapa? Para ulama dulu itu berjalan berpuluh-puluh kilometer di tempat yang jauh, berhari-hari tidak pulang untuk mendapatkan hadis, walaupun akhirnya dapat satu hadis. Dan itulah menuntut ilmu. Datang ke sahabat ini, dia tanya, apakah Rasul pernah menyabdakan sesuatu dan kau mendengarnya? Itu cara menuntut ilmu mereka.
Lah kalau sekarang ini enak, seluruh hadis sudah dibukukan. Karek apa? Karek moco. Kalau dulu harus nyari, berjalan jauh. Siapa sahabat yang masih hidup? Didatangi. Dia cari hadis. Itulah semangat para tabi'in mencari ilmu. Demikian pula tabi'ut tabi'in. Mereka mendatangi para tabi'in. Sahabat sudah nggak ada, Rasul apalagi. Mereka datang kepada tabi'in. Itulah semangat mereka untuk mendapatkan hadis Nabi. Silakan. Siapa dua tabi'in yang datang kepada sahabat Al-Irbad? Silakan. Dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr. Dua sahabat ini, Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan yang kedua Hujr bin Hujr. Baru kurung gue. Tak apa-apa, jenengan anakmu apa? Hujr. Ya, lanjut. Keduanya berkata, apa katanya? Kami berkunjung ke rumah Al-Irbad bin Sariyah, dan ia termasuk seorang yang diturunkan ayat. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Quran surat At-Taubah ayat 92. Kemudian kami mengucapkan salam kepadanya dan kami berkata, kami datang untuk menziarahimu, duduk-duduk denganmu dan ingin mendengarkan yang berharga darimu. Kami datang untuk menziarahimu, mengunjungimu, duduk-duduk denganmu dan ingin mendengarkan sesuatu yang berharga darimu. Tidak ada yang paling berharga kecuali ilmu. Masih teko gak ono suguhane gak masalah. Sing penting oleh apa? Ilmu. Itu sahabat dulu. Nek saiki gak ono suguhane. Peluru. Apa peluru? Tembak temen. Terus Al-Irbad berkata, apa katanya? suatu hari Rasulullah SAW sholat bersama kami, dan setelah itu beliau menghadap kepada kami, lalu memberi kami nasihat yang sangat berharga, yang membuat mata melinangkan air mata dan hati pun tergetar. Maka ada seseorang berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Pesan apa yang engkau sampaikan kepada kami? Beliau berkata, aku mewasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan tunduk serta taat, meskipun seorang hamba sahaya yang hitam menjadi pemimpinmu. Ya, ini pesan beliau pertama. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Was-sama', mendengarkan, wat-ta'ah, dan mentaati. Wa in abdan habasyian, sekalipun kalian kelak dipimpin oleh seorang budak hitam Habsyi dari negeri Afrika, Habasyah atau Ethiopia. Sekalipun dia nanti memimpin kalian, kau harus taat. Selama dia seorang muslim, memerintahkan yang ma'ruf, wajib mendengarkan dan taat. Ini yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Wa iyya'ish minkum ba'di, dan orang-orang yang hidup sesudahku, fasayara ikhtilafan katsira, pasti kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak. Dan itu sudah terjadi, perselisihan dalam urusan agama, termasuk juga dunia. Maka apa tips perintah Nabi SAW? Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah pengganti setelahku yang mendapat petunjuk. Iya, peganglah dan genggamlah erat-erat. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, aku tinggalkan kepadamu sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para pemimpin pengganti sesudahku, khulafa'ur rasyidin,
al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, genggamlah erat-erat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Itu terjemahannya yang pas seperti itu. Tamassaku biha, genggamlah erat-erat. Genggamlah erat. Ya. Tamassaku biha, genggamlah erat-erat. Wa'addu, dan gigitlah 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Kenapa gigi geraham? Gigi yang paling kuat. Ini kiasan. Tutu endi sunnah dicakot. Gimana bentuknya sunnah digigit? Ini kiasan. Artinya dalam hidup ini pegang teguh erat sunnah itu. Walaupun seperti memegang bara. Gimana bara? Panas. Tapi ingat, jika bara ini dilepas, maka bara itu akan padam. Jika sunnah itu dilepas, dia akan mati. Kalau sudah sunnah mati, yang muncul, yang hidup kebalikannya apa? Bid'ah. Makanya pegang teguh sunnah. Supaya apa? Supaya bid'ah ini tidak merajalela. Sampaikan yang sunnah, hidupkan yang sunnah, amalkan yang sunnah. Pegang teguh, bukan hanya untuk diri kita, di lingkungan, keluarga, hidupkan sunnah itu. Nah, kalau makan nak, jangan berdiri, duduk. Kalau minum duduk. Jangan minum sambil berjalan. Pak nek pipis dodok. Pak tiba bapak sing ngadeg. Ibu sing ngeling. Ya ibu kan gak tahu ngadeg. Pantes ngeling. Tapi nek ibu ngadeg pisan nemen. Hidupkan sunnah di rumah tangga kita. Walaupun itu perkara afsus salam. Tebarkan salam. Mlebu omah aja lali apa? Salam. Assalamualaikum. Ojo mentang-mentang omahe dhewe wis biasa ya kan. Moro-moro mak bedunduk jebul ka ono swara. Sunnah hidupkan di rumah kita. Masuk mengucapkan salam. Buka pintu, baca bismillah. Tutup pintu, baca bismillah. Kata Nabi, syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang pintu ketika dibuka dan ditutup baca bismillah. Jadi ternyata syaitan itu masuk ke rumah melalui apa? Pintu. Gak ono setan nembus tembok, iku gak ono. Iku lak film Casper iku lah. Kan ojo suka delok film kartun bujui. Setan itu masuk rumah kita itu melalui pintu. Nek lewat jendela iku maling. Setan itu lewat pintu, enggak mungkin lewat jendela, enggak. Makanya buka tutup Nabi memerintahkan apa? Baca bismillah. Pintu kamar, pintu rumah, semua. Lu ini hidupkan sunnah, mulai yang kecil-kecil dalam rumah tangga kita. Ini adab kita kepada siapa? Rasul. Katanya cinta sama Rasul. Hidupkan. Pakai pakaian, tangan apa dulu? Kanan. Pakai sandal, kaki apa dulu? Kanan. Banyak hal-hal yang di rumah yang harus dihidupkan. Di antara sunnah-sunnah Rasul, Nabi memerintahkan pegang teguh sunnah itu. Sebaliknya, apa kata beliau? Berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Maka tidak perlu alergi mendengarkan kata-kata bid'ah.
Karena yang pertama kali mensosialisasikan kata bid'ah siapa? Rasul. Para dai, para ustadz itu hanya apa? Menyampaikan sabda Rasul, bukan buat-buat sendiri. Tapi ada orang yang alergi, grisinen nek ngerungokno apa? Bid'ah. Bid'ah. Sing apa? Bid'ah. Bid'ah. Bid'ah kok titik. Rasul sendiri menyampaikan hal itu. Dan kita tidak setiap sesuatu dibid'ahkan. Apa yang diucapkan Rasul sebagai bid'ah itu dalam urusan agama. Karena Rasul itu bukan ngurusi dunia, urusan agama. Kalau sesuatu yang baru bukan urusan agama, itu bukan bid'ah. Bukan. Kalaupun dianggap bid'ah, mungkin hanya sekedar bahasa. Secara lugha, secara bahasa. Yaitu apa? Sesuatu yang baru. Yang dulu nggak ada, sekarang ada. Contoh mic, bid'ah nggak ini? Bid'ah secara bahasa. Biyen ka ono. Komputer ono nggak biyen? Bid'ah ini. Secara bahasa. Karena secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Numpak pesawat bid'ah nggak? Bid'ah. Biyen numpak apa? Unta. Semua teknologi itu urusan dunia. Peralatan-peralatan atau apa saja dalam urusan dunia. Kalau dulu nggak ada, sekarang ada, itu bisa disebut bid'ah, tapi dalam ruang lingkup bahasa, yaitu sesuatu yang baru. Tapi kalau dalam ruang lingkup agama, inilah yang dimaksud hadis Nabi. Bid'ah definisi secara syar'i, secara istilahi apa? Yakni kullu muhdatsatin, setiap perkara yang baru fit dini, dalam urusan apa? Agama. Lah agama meliputi apa saja? 5. I'tiqad, keyakinan. Syariat, hukum. Ubudiyah, ibadah. Muamalah, hubungan sosial. Yang terakhir adab dan etika. Ini ruang lingkup agama. Maka jangan buat perkara-perkara yang baru. Cuman umumnya orang menganggap bid'ah itu dalam nomor 3, yaitu urusan ubudiyah, hanya sekedar urusan ibadah. Tapi harus dipahami bahwa bid'ah itu termasuk dalam urusan yang pertama, i'tiqad, keyakinan. Ketika keyakinan itu menyimpang, sesuatu yang baru, sementara Nabi tidak menjelaskan tentang itu, kemudian dia mengadakan, itu bid'ah dalam i'tiqad. Contoh, dalam Al-Quran, Nabi sendiri pun juga menyampaikan bahwa Allah bersemayam di mana? Istawa alal arsh. 7 ayat dalam Al-Quran. Nabi juga mengingatkan, menyampaikan hal itu. Tapi ketika ada orang yang berkeyakinan dalam hatinya bahwa Allah itu di mana-mana, berarti bid'ah atau bukan itu? Bid'ah dalam hal apa? I'tiqad, keyakinan. Hati-hati. Jadi ini perkara yang disampaikan Nabi ini adalah urusan agama. Nabi bukan ngurusi urusan dunia. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, otomatis kalau kita menghidupkan sunnah, maka perkara-perkara bid'ah itu akan dengan sendirinya dia akan mati. Tapi sebaliknya, kalau kita mematikan sunnah, jauh dari sunnah, bisa jadi bid'ah itu akan merajalela. Maka sebagai bentuk adab kita kepada beliau, di samping mengimani bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, yang kedua mentaati beliau terutama dalam perkara yang wajib, dan yang ketiga menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan berikutnya menjadikan beliau sebagai
uswatun hasanah, suri tauladan. Adapun penjelasannya insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oh, nak mana sih kalau tak mana? Lalu dah. Satu-satu lebih. Jangan. Kuat.